Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal muhtaram para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah rasa lelahnya seharian kita menjalankan saum yang kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kekuatan kepada kita, melimpahkan kesehatan, kesabaran, serta ketawakalan di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mustahil kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalankan ibadah kita melalui sholat dengan berjamaah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan soleh kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan senantiasa Allah menetapkan iman kita dengan sempurna sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada iswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa iltizam untuk mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga dengan segala harapan kita semoga Allah kumpulkan kita kembali bersama Rasulullah SAW di yaumil qiyamah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimahullah, ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ara'aita in syahadtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya Rasul, bagaimana pendapat engkau jika aku bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wassalaitu shalawatil khamsa, dan aku pun menjalankan sholat yang lima waktu. Wa adaitu zakat, dan menunaikan zakat. Wa sumtu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Fakuntuhu, kemudian aku pun melakukan qiyam Ramadan, aku pun melakukan sholat malamnya. Apa maknanya? Maka saya akan termasuk golongan yang mana? Akan masuk kepada golongan yang mana saya, ya Rasul? Qala Rasulullah SAW, minas siddiqin wa syuhada, maka engkau akan termasuk kepada golongan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Oleh karena ketika Rasulullah SAW menyatakan man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala jannah, siapa orang yang menyatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu dia mati dengan kalimat itu, dakhala jannah, maka
dia akan masuk surga. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, wa man tasaddaqa bi shadaqatin, siapa yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dengan sebuah sedekah, lahu khutima lahu biha dakhala, lalu dia meninggal dalam bersedekah atau ketika dia bersedekah lalu meninggal, hidupnya diakhiri dengan bersedekah, dakhala jannah, maka dia pun akan masuk surga. Wa man shoma yawman ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a wajhillah, dan barang siapa yang berpuasa satu hari dengan tujuannya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu, lalu dia meninggal, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka keutamaan dalam Ramadan ini sangat banyak sekali. Sehingga ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, dallani ala amalin in amaltuhu adkhulul jannah. Ya Rasul, tolong ajarkan kepada kami ya Rasul sebuah amalan yang ketika kami amalkan maka kami akan masuk surga. Rasulullah SAW menjawab, alaika bisawm, hendaklah engkau berpuasa. Fa'innahu la idla lahu, dalam satu riwayat fa'innahu la misalahu, karena puasa tidak ada bandingannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka pantas dalam satu riwayat Rasul menyatakan, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah, ketika tiba Ramadan, datang Ramadan, futihat abwabul jannah, maka Allah bukakan pintu-pintu surga. Maka siapa yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah buka pintu-pintu surga di bulan Ramadan, maka kita isi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang soleh. Siangnya kita bersaum, tilawati Al-Quran, bersedekah, jaga lisan kita, jaga pandangan kita dari hal-hal yang merusak dan membatalkan pahala saum. Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wasufidat syayatin, dan setan-setan yang bengal, setan-setan yang suka mencuri pendengar perkataan Allah dari langit. Di bulan Ramadan mereka tidak berdaya. Bahkan tujuan setan ingin menghancurkan manusia. Di bulan Ramadan mereka banyak terkapar. Bagaimana mereka bisa menggoda orang yang beriman di saat orang-orang yang beriman sibuk lisan, mata, dan pendengarannya untuk melihat dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, lisannya basah untuk senantiasa tadarus, maka setan akan mengalami kesulitan dan mereka tidak akan berdaya ketika umat Islam dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari, di saat laparnya kita dan hausnya kita, makanan pun ada di hadapan kita. Jangankan yang haram, yang halal pun kita gak sanggup untuk menyentuhnya, gak sanggup untuk menelannya. Ini bentuk sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas setan tidak bisa berdaya untuk mengganggu dan menggoda orang-orang yang beriman. Tetapi ikhwatal iman rahmatullah, ketika mereka orang-orang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun mereka berleluasa untuk melakukan bujuk rayu manusia. Maka tidak sedikit di bulan Ramadan mereka yang tidak berpuasa, yang tanpa ada uzur secara syar'i. Ya kata iman rahmatullah, siapa yang boleh tidak berpuasa? Orang gila. Maka orang gila tidak boleh dan tidak wajib berpuasa sampai dia sembuh dari gilanya. Perempuan yang sedang datang bulan, maka haram mereka berpuasa. Tetapi jangan coba-coba lalu berpura-pura datang bulan padahal dia tidak. Ya kata iman Allah. Maka ketika Ramadan datang, alhamdulillah
Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk menjalankan ketaatan di bulan Ramadan, sehingga ketika kita berpisah dengan Ramadan ini, kita kembali kepada kefitrahan semula, seperti halnya kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Ikhwatal iman Allah, betapa banyak hadis-hadis yang memberikan satu motivasi kepada kita, betapa dahsyatnya pahala puasa di bulan Ramadan, sehingga Rasulullah SAW menyatakan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, bu'idat minhun nar, maka dia akan dijauhkan dari api neraka masirata mi'ata amin, sejauh perjalanan 100 tahun. Satu hari berpuasa di jalan Allah, maka akan dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Ikhwatal iman rahmatullah, maka pantas dinyatakan bahwa asyamu junnatun, bahwa puasa adalah merupakan perisai, puasa adalah merupakan dinding amin, sehingga api neraka pun tidak akan menyentuh kepada orang-orang yang saum fi syahri Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan. Sehingga hadis nyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang kecil yang akan diampuni, maka selamat dosa besar ditinggalkan. Ikhwatal imanullah, maka ini berbagai fitnah sangat deras, ya, berbagai fitnah hari ini terhadap orang-orang yang beriman, terhadap umat Islam sangat deras sekali. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita dari ancaman api neraka, sebagaimana Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja disampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, mumpung di bulan Ramadan, mari kita untuk islah, saling memaafkan, sehingga ibadah kita betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada sahur ketika hati kita dendam benci terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat. Dengan tetangga, mari kita jaga kebersamaan, kerapihan, ukhuwah Islamiyah. Karena hari ini umat Islam sedang diacak-acak, umat Islam hari ini mau diadu dombakan. Maka kalau kita dalam urusan-urusan yang ruhiyah, urusan-urusan kecil masih kita berdebat, bukan untuk mencari kesamaan dan kebersamaan, maka kita akan hancur. Berlindung pada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, Allah jaga agama kita sehingga sampai akhir hayat kita ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa wasikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.